Siap ya? Siap. Oke. Yuk, Sobat Cerita Malang, jumpa lagi sama saya, Indra Tapati. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Saya bilang luar biasa dari passionnya ya, karena beliau ini memperjuangkan benar passionnya meskipun mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada di lingkungannya, begitu ya. Kemudian beliau ini seorang olahragawan. Kalau di Jakarta itu ada pebasket sombong ya. Kalau ini saya bilang basket humble. Siapa dia? Ini dia, ada Mas Kevin Octavian. Halo, Mas. Apa kabar, Mas? Baik, Mas. Baik, Mas ya. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Mas Kevin mungkin berpoin aja. Nah, saya tahu Mas Kevin ini seorang pelatih basket. Ya, Mas. Bersertifikat, Mas. Iya, Mas. Apa Mas sekarang sertifikatnya yang dipegang untuk sebagai pelatih? Sementara ini sudah lisensi B. Lisensi B. Ya. Nah, kan selama ini kalau kita tahu basket itu adalah olahraga tim ya. Ya. Tapi uniknya Mas Kevin ini justru menjadi pelatih basket private. Ya. Jadi person to person gitu ya, Ya, tidak betul. secara tim. Betul. Kalau bisa diceritakan sebenarnya melatih basket secara private itu seperti apa? Jadi, boleh cerita, Mas ya? Iya, cerita aja. Awalnya itu 2014-an kalau nggak salah, di klub saya yang pertama di Thunder, itu ada orang tua murid yang minta latihan tambahan. Terus di rumah bisa, kebetulan ada ring basketnya. Terus ya wis dicoba. Ternyata itu awalnya nggak pernah tak upload, Mas. Karena jujur aku waktu itu sembunyi-sembunyi takut ketahuan sama klubku, nggak enak. Oh, Jadi di bawah tangan ya. Tapi akhirnya ketahuan. akhirnya saya ngomong. Yo, Rore saya kira di podcast. Jadi nggak enaknya waktu itu kan muridnya situ tapi kok privat di saya, nggak di pelatih lain kan. Pelatihnya kan banyak waktu itu, nggak enak saya. Terus akhirnya saya cerita, terus saya upload 3 video, lama-lama kok banyak yang tertarik. Oh. Dan kebetulan waktu itu saya dibantu sama Ko Erwin namanya, yang punya owner WW Gym. Oh iya, WW Gym. Jadi dia itu yang merancangkan lah marketingnya saya. Jadi saya sebagai produk, Swisscam namanya. Swisscam itu Kevin itu Swisscam. Jadi minimal disuruh wajib itu upload sehari minimal 3 kali video. Dan kalau bisa ngevlog. Awalnya ya grogi, canggung ya, takut, kok awkward ya kok bikin kayak gini. Tapi itu salah satu marketingnya gitu malah. Jadi berbeda dari yang lain. Ya untungnya kebetulan satu-satunya di Malang yang ngevlog sambil privat basket, jadi gak berasa ngelatihnya. Tapi itu justru yang menarik, dan kebetulan juga saya seneng ngomong anak kecil, seneng anak kecil. Jadi yang di privat ini rata-rata anak kecil ya, Mas Kevin? Iya, memang awalnya saya karir ngelatih itu SMP kebetulan, terus di klub ini dikasih yang kecil-kecil. Ini pelatih apa visitor rasanya? Merangkap semua. Oh, merangkap ya. Ya, apa? Tukang pijet juga, tukang pompa bola, ngelap, ngepel, macam-macam. Multitasking saya. Multitasking ya, betul-betul ya langsung. Multitasking saya. Ya gitu, Mas. Jadi kalau sampai sekarang yang dilatih private ada berapa, Mas Kevin? Kurang lebih. Yang aktif apa yang non aktif? Ya semua lah, kira-kira yang aktif aja lah. Aktif. Yang aktif. Sampai hari ini masih dilatih Mas Kevin. 20-an ada kayaknya. 20-an anaknya. Nah, bedanya kita ketika melatih private dengan melatih tim secara tim itu seperti apa, Mas Kevin? Jadi gini, Mas. Menurut saya ya, kalau private itu penting buat anak-anak yang pengen maju di bidang basket karena untuk melatih skill individu. Jadi di klub latihan teamwork, latihan untuk secara organisasi tim, kerjasama. Kalau di private lebih ke individual. Jadi kalau mau fokus di basket, utamanya ya nambah private lagi. Dan malah mostly kebanyakan kalau private di saya itu orang tua itu pinginnya itu bukan anaknya jadi main basket, tapi supaya nggak gadgetan, supaya ada aktivitas olahraga. Ini bukan arahnya prestasi ya malahan ya? Bonus. Oh, I see. Ada yang bonus itu. Prestasinya tuh ya, bonus. Akhirnya jadi ya ada. Fokusnya tuh malah untuk mengurangi kegiatan bergadget ria itu tadi, Mas Kevin. Betul. Ya, jadi rezekinya di situ. Iya, positif banget, Mas. Nah, Mas Kevin, mungkin ini kan lebih banyak anak-anaknya. Apakah ada pendekatan personal? Kan pasti beda ya. Kalau yang sama usia SMP, SMA atau kuliah, latihnya itu gimana, Mas Kevin? Ada. Pendekatannya kalau saya seorang anak ini khususnya kalau basket
rulesnya FIBA itu namanya mini basket. Di bawah umur 10 kalau nggak salah. Itu kalau saya mengenalkan dulu dan lebih banyak drill-drill yang fun. Drill fun. Jadi supaya dia mencintai senyaman mungkin lah di basket. Kalau sudah nyaman, terus saya lihat ada potensi, baru saya push. Seperti itu. Artinya tidak fokus di teknik dan fisik lah begitu Mas Kevin ya. Itu step berikutnya. Itu step berikutnya. Ya. Karena basketball is fun kalau prinsip saya. Basketball is fun. Ya, kalau orang lain kan fundamental, kalau saya fundamental. Terus yang sewu ya, ini Mas Kevin ini benar belum berkeluarga ya? Still available. Boleh kontak langsung. Boleh. Linknya di deskripsi. Kok jadi biro jodoh? Nah, ini menarik gini Mas Kevin, ketika jenengan ini belum berkeluarga, tapi bisa menghandle anak-anak dengan baik. Ini rahasianya. Ya, sebenarnya simpel Mas. Saya ini kan anak kedua. Dari dulu pengen punya adik. Jadi saya menganggap semua murid saya itu seperti adik saya sendiri. Jadi ya saya sayangi, saya perhatikan, itu seperti saya punya adik sendiri. Dia cewek-cewek. Ini Mas Kevin ini sudah menunjukkan sifat kebapaan yang luar biasa. Sehingga buat kalian mencari cowok ganteng, tinggi besar, bersifat kebapaan, ting, nah ini dia. Nah Mas Kevin, mungkin sedikit bicara terkait performa Mas Kevin sendiri. Mas Kevin bisa ceritakan sedikit nggak, gimana sih kok bisa fall in love dengan basket itu? Seperti apa? Sampai sekarang ini kan lebih fokus basket, karena saya tahu Mas Kevin juga punya gelar dan sebagainya, tapi lebih fokus basket, keluarganya juga keluarga yang bergelar dan sebagainya, gitu ya. Apa sih? Kalau ceritanya itu agak panjang ya Mas. Oh ya. Dipersingkat sedikit nggak apa-apa Mas. Jadi awalnya itu saya malah gak suka basket kok. Dulu sepak bola pasti. Oh sepak bola. Ya, zaman itu sepak bola. Terus basket pun ya gak pernah masuk tim. Ini fun fact-nya, saya dari SMP sampai kuliah pun gak pernah nembus tim. Nah, skill pas-pasan. Pelatih yang tidak pernah masuk tim. Bukan jadi pemain. Bukan backernya pemain. Ini juga menarik teman-teman, karena memang di era sekarang ini banyak kok pelatih yang dia basicnya bukan pemain. Kita bicara sepak bola, ada Jose Mourinho, beliau itu bukan pemain, tapi bisa membuktikan jadi pelatih hebat. Nah mungkin ini the next Mourinho di basket, kita nggak tahu. Amin. Next, gimana? Ya, jadi karena saya waktu itu skill pas-pasan, saya ngerasa kok masuk tim nggak bisa. Dan kakak saya ini kebetulan yang ngajari saya pertama kali. Dia ini masuk tim SMP, SMA, kuliah tuh masuk semua. Selalu masuk. Dan saya kok ngerasa kok nggak bisa apa-apa ya. Terus akhirnya pindah sepak bola lagi. Merasa terlalu jauh dengan kakak ya? Balik sepak bola lagi itu kepilih Mas. Jadi kiper atau back. Tapi kok bosen nih, kok resikonya besar. Volley. Nyoba volley gak ada tantangannya. Akhirnya waktu itu sempat vakum olahraga. Terus pemicunya itu waktu lulus kuliah. Lulus kuliah 2012, saya buka online shop. Tapi ya masih sepi lah, masih ngerintis. 11 tahun lalu itu. Terus sempat ikut, maaf ya agak cerita Mas ya. Sempat ikut jadi agent salah satu perusahaan asuransi di Indonesia. Dan iseng-iseng itu tanya, sebelum lulus tuh masih ingat saya, iseng-iseng tanya alma mater sekolah saya di SMP Koreasu, Bu Yuli waktu itu. Bu, ada lowongan sebagai pelatih. Entah apa yang terlintas itu. Pelatih basket. Ada yang lowongan, Bu. Oh ada, tapi saya asisten dulu aja Bu, tak gitu kan. Soalnya saya masih belajar, Itu belum punya, belum punya apa istilahnya skill melatih ya? Sama sekali tidak ada Mas. Skill bermain basket saja ya? Itu aja pas-pasan Mas. Jadi itu juga sebelum masuk klub Thunder saya pertama. Jadi spesial terima kasih buat Thunder itu yang, jadi Thunder ini yang nanti merger sama Bima Sakti yang sekarang. Jadi itu beberapa pelatihnya tuh mantan pemain semua, itu yang ngajari saya basic. Dari saya syuting cuma 2 tangan gak bisa apa-apa, layup kiri gak bisa, sekarang saya sudah bisa semua. Jadi waktu itu fun fact-nya juga, saya satu-satunya pelatih di situ yang sesi 1 ngelatih, sesi 2 ikut latihan. Sampai sesi 2 itu saya disuruh melatih juga. Jadi sudah cukup skill-nya, suruh melatih juga. Jadi Mas Kevin waktu itu dari NBA ditugaskan di Malang itu satu-satunya orang Malang. Ya, betul Mas. Jadi waktu itu keliling. Awalnya didampingi sama pelatih dari Jakarta, didampingi cara ngomong sama guru, terus presentasi. Sekolah atau apa yang dikelilingi? Sekolah, mulai sekolah negeri swasta, levelnya MTS, apa? Dari TK sampai SMA. Dari TK sampai SMA. Jadi waktu itu dan ditarget
sehari itu minim 3 sekolah. Saya sales Mas. Iya, bener. Tapi saya pecah rekor waktu itu. Ya. Hari pertama, kak kedua saya 8 kalau 9. 8 sekolah. Puas, lebih senang. Tapi artinya memang dari situ juga ya skill Mas Kevin untuk bisa lebih mudah handle anak-anak itu didapat juga ya, bisa jadi. Iya, jadi belajar public speaking juga Mas. Dari situ ya. Iya, ada yang apa di Salahuddin sama di mana aku lupa ya. Depannya Matos MTS Mas ya. Nah, itu hampir lebih dari ribuan anak. Ribuan anak. Waduh, tapi tidak grogi sama sekali, dan anehnya Mas ya, mujizatnya itu ketika ada yang ngobrol, biasanya kalau pelatih kan, ayo diam. Kalau saya tak tantang, ayo adu tripon sama aku. Kalau kamu menang kamu boleh ngobrol wes. Entah kenapa syuting semua itu masuk semua Mas. Gak ada yang miss sama sekali. Sempat ada yang di SMP 3 atau SMA 3 itu 4 kali shoot itu beruntut ya Mas. Ya gak tahu kebetulan aja Mas, angin aja datang. Jadi memang senang Mas, kayak apa ya? Saya dulu dikasih ilmu juga tidak bayar sama pelatih lain. Saya juga ngasih ilmu saya ya. Kalau bisa ya beramal juga lah gitu ya. Jadi ladang amal juga. Ya gitu bonusnya Mas Kevin ya. Betul Mas. Kemudian ini katanya rencana mau buka semacam apa? Akademi atau sekolah basket atau apa? Ya sama Mas, sekolah basket ya. Ini kan bukan yang private tadi kan? Bukan. Beda ya. Mungkin dijelaskan konsepnya juga Mas Kevin. Jadi nama sekolah basketnya Tim Swiss Indonesia itu pinginnya ya berfokus di pembibitan anak-anak usia dini, terutama dari preschool sampai SMP. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau SMA mau belajar ya monggo, silahkan bergabung. Itu nanti mulai kapan Mas itu nanti ada? Tanggal 1 Mei ada free trial. Sudah ada free trial. Jam 5 sampai jam 7 malam di Gor Champions Puncak Mandala 42. Free trial. For free ya. Tapi saya batasin maksimal 40-50 lah. Kenapa kok mungkin sedikit? Kenapa kok orang harus memilih sekolah basket Anda? Jadi gini, kasih ke teman-teman. Salah satu poin yang pertama, seperti yang prinsip saya tadi, fundamental. Jadi fundamental yang fun tapi serius, belajar back to basic basket. Yang kedua, ada report harian dan bulanan. Jadi kita sebagai pelatih dan orang tua itu tahu progres anak-anak. Jadi kurang perbaikan apa seperti itu. Terus yang ketiga, akan selalu ada mini game-nya itu antar pemain lah. Jadi mohon maaf, saya juga nganalisis klub-klub yang lain tuh lebih banyak latihannya. Ya ini maaf ya, ini dari saya. Kalau saya lihat ada yang cerita kok jenuh, cuma latihan terus. Kok dari 2 jam paling syukur-syukur ada main tuh 10 menit. Tapi kebanyakan nggak ada. Nah ini mungkin ya saya ambil sebagai masukan, juga sebagai peluang. Saya mungkin bikin setengah latihan, setengah main. Jadi mau nggak mau karenanya apa ya? Saya sendiri juga ikut latihan. Kalau latihan tok ya bosen memang. Dan ada sebulan sekali diusahakan sparring sama sekolah atau klub lain. Nah ini menarik sekali buat teman-teman ataupun juga yang punya adik, ponaan atau anaknya. Ini boleh juga coba free trial nanti tanggal 1 Mei di Champions Tidar jam 5 sampai jam 7 malam. Wes gaskan kayak gitu. Tadi mungkin saya sedikit nge-review juga, mendengarkan cerita Mas Kevin ini kan luar biasa ya. Basket. Padahal Mas Kevin juga tadi lulus kuliah tahun 2012. Sarjana ekonomi ya. Terus sempat nggak kerja di yang berbau ekonomi? Asuransi mungkin? Ya, mungkin insurance itu ya. Itu kan ya sebagian kecil dari kehidupan Mas Kevin. Betul. Kok iso luar biasa motivasi dan juga passionnya di basket ini? Kembali lagi tadi Mas, membuktikan. Ya jujur sama dibuktikan. Iya, sama keluarga itu, keluarga sendiri nggak ada yang support. Ya ngapunten, nggak ada duitnya ngelatih itu. Ya. Buat mereka, buat keluarga. Buat ya memang yang mikir buat aku juga. Kedepannya itu nggak ada duitnya. Ya, Tapi ya namanya passion ya. Kalau aku sudah kadung nyemplung, sudah ini buasa ya Mas. Kalau aku
sempat kepikiran berapa kali tuh pengen, gitu. Iya, untuk mencoba usaha lain. Ya kadang ya sepi pas pandemi kemarin mati mas kerjaan. Nyoba usaha lain, kerjaan lain, tapi balik lagi kok di pikiran kok pengen ngelatih ya, kok seneng ngelatih ya, iya nggak bisa. Jadi istilahnya ada nggak ada duit pun saya jalan. Tapi sekarang keluarga merestui ya? Dukung banget mas. Alhamdulillahnya. Iya, salah satu pemicunya ya waktu saya ke Jakarta itu. Jadi waktu saya NBA itu, itu ya. Saya mengajukan diri seleksi di Jakarta, jadi nyeleksi se Indonesia. Kepilih lagi nyeleksi di UPH, itu yang nyeleksi satu Asia mas. Saya dari Jawa Timur satu-satunya. Itu sampai papa saya tak kenalin sama pelatih kepalanya itu, terus bilang bagus Kevin, pelatih bagus. Waduh lah saya merinding, papa saya senyum itu, waduh saya langsung wah yes, gitu. Sampai pengen nangis mas. Jadi papa saya sampai sewenang bangga lihat anaknya ngelatih. Terus kadang ketemu temannya, loh ini anakmu yang ngelatih ini. Itu istilahnya ya, alhamdulillahnya sudah lumayan dikenal orang tuh. Papa lihat perjuanganku tuh ada tuh, sudah ya apa ya, sudah itu progres yang sangat bagus wes. Ini main game RPG terus achievementnya unlock situ. Betul, ya betul mas, sudah lock achievement. Terus unlock achievement lagi. Achievementnya family support system achievement unlock. Iya. Tinggal lagi mari ngene ya, apa sebenarnya? Women support system. Oh ya, amin. Sehingga itu yang memang sekarang membuat Mas Kevin menjadi lebih all out ya, karena sudah ada support system dari warga itu juga ya. Nah mungkin yang terakhir Mas Kevin, apa sih pesan yang bisa disampaikan Mas Kevin buat teman-teman yang memang punya passion luar biasa tapi mungkin belum mendapatkan support dari lingkungan sekitar? Itu apa sih yang ingin Mas Kevin sampaikan biar mereka juga ini bisa menjadi sosok yang seperti Mas Kevin ini, bisa memperjuangkan passionnya terus. Yang pertama ya mungkin basketball is fun. Basketball itu harus menyenangkan. Semua olahraga ya menurut saya harus menyenangkan dulu, bikin kamu nyaman, bikin kamu seneng. Terus jangan lupa kamu harus bisa membuktikan prestasi atau progres yang bisa kamu tunjukkan ke keluarga. Jadi sama satu juga mas, saya mengambil filosofi seperti di DBL ya, student athlete ya. Jadi gak cuma berprestasi di akademis, tapi juga kebalik, tidak cuma berprestasi di non akademis, tapi wajibnya ya prestasi di akademis juga. Tetap dijaga. Jadi student athlete. Kayak sama lah sudah juga lulus kuliah. Saya nggak student ya nggak atlet. Kan kami lulus kuliah. Ya lulus. Kan akademisnya tuh terjaga. Ya ada pegangan. Jadi karena mau nggak mau kedepannya mau jadi pelatih mau jadi pemain ada umurnya. Tetap harus ada pegangan ya ijazah lah kalau di Indonesia. Harus punya ilmu lah pegangan. Betul. Ayat masa depan. Jadi kalau mungkin dari cerita Mas Kevin sedikit, saya juga akan cerita sedikit aja. Jadi yang dibilang Mas Kevin itu benar. Jadi saya tuh juga dulu tuh sempat hampir drop out karena keasikan kerja begitu ya, sehingga saya sudah cuek dengan ngapain sih aku kuliah itu. Tapi ingat juga mama, ibu itu kepingin lihat anaknya sarjana, sehingga aku yaudahlah aku kuliah meskipun asal, pokoknya lulus gitu ya. Ternyata kesombongan saya dimakan kesombongan saya sendiri. Ketika mau lulus kuliah itu usahanya hancur lebur dan menanggung, ada hutang. Dari situ seperti saya itu sudah disadarkan oleh Allah, disadarkan oleh Tuhan bahwa kata-kata ibumu itu loh benar, bahwa kamu itu ya harus kuliah. Mau nggak mau saya harus bayar utangnya dengan pakai ijazah itu tuh. Ngelamar kerja kan pakai ijazah akhirnya, sehingga itu yang bisa dipakai. Nah itu memang benar, sehingga akademis itu tetap pertahankan. Dan jangan lupa ikuti pesan orang tua, khususnya ibumu, itu yang luar biasa penting kalau menurut saya. Silahkan membuktikan, tapi jangan langgar, jangan tantang ibumu kalau menurut saya. Doa restu ibu dan surga di telapak kaki ibu. Khususnya ibu, khususnya ya bukan mengecilkan peran bapak, tapi khususnya ibu itu memang buat saya pribadi itu punya sesuatu yang luar biasa dalam nanti membangun kehidupan kita ke depan. Gitu Mas Kevin ya? Ya, setuju Mas.
Terima kasih banyak ini kayaknya. Saya yang terima kasih sudah diundang. Mungkin nanti ada part 2 nanti kalau rame kita bikin part 2-nya karena masih banyak bisa kita kulik dari Mas Kevin. Nah, mungkin nanti boleh ya kita main-main ke tim Swiss-nya. Oh, boleh, sangat boleh. Oke, siapa kapan kita main sana, kita nge-vlog di sana, kita lihat keseruannya Mas Kevin ketika nanti. Mas Kevin terima kasih banyak. Terima kasih Mas Kevin. Buat amin sama-sama. Amin sama-sama di Swiss. Saya Nuger Tapati dan juga Kevin Octavian menyampaikan sampai jumpa lagi pada teman-teman Cerita Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.